cerita tentang syiar Islam Kalijaga di Yogyakarta. Tentang prosesi kejawen yang terus terawat, tentang perayaan dan sukacita orang Jawa. Bagi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid perlu disikapi dengan cara yang agung. Cara yang sebetulnya paduan dari pengaruh Hindu, Islam, dan kejawen. Tradisi itu lazim dikenal dengan sebutan sekaten. Ketika lopo Somawarcito. Sejarah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tak dapat dipisahkan dari Kerajaan Demak yang pernah berkuasa di tanah Jawa pada 1475 hingga 1548. Yogyakarta kini masih memelihara tradisi yang awalnya diciptakan oleh Raden Patah selaku Adipati Demak bersama para wali songo dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Salah satu yang masih dijaga hingga saat ini adalah sekaten. Sekaten ini kan dulunya ya itu ada pusaka ya. Pusaka gamelan dari zaman Majapahit ya, itu namanya Kiai Sekati ya, Kiai Sekati. Terus itu dari Majapahit dibawa ke Demak, terus Demak itu dibawa ke Mataram ya. Terus ketika Mataram itu pecah jadi dua, Jogja dan Solo, itu juga dipisah. Nah, akhirnya di Jogja itu juga dibikinkan gamelan pasangannya ya, sekarang jadi diubah namanya bukan Kiai Sekati atau Nyai Sekati, tapi menjadi gamelan Kiai Guntur Madu sama Kiai Nogo Wilogo. Tradisi sekaten digelar untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW atau yang lazim disebut sebagai Grebeg Maulud. Ini adalah grebeg terbesar dibandingkan grebeg Syawal pada Hari Raya Idul Fitri dan grebeg besar saat Idul Adha. Acara grebeg dilaksanakan oleh Tepas atau lembaga struktural dalam organisasi Keraton Yogya yang disebut Kawedanan Ageng Punokawan Widyo Budoyo. Prosesi sekaten dimulai dengan mios gongso atau keluarnya gamelan sekaten dari Keraton Yogya seminggu sebelum Maulud Nabi. Gamelan tersebut kemudian ditempatkan masing-masing di sebelah selatan dan utara Masjid Kauman. Setelah itu, gamelan dibunyikan setiap hari selama 1 minggu dengan waktu-waktu tertentu. Irama yang dibunyikan gamelan sekaten ini mengalir syahdu dengan tempo yang tidak cepat.
Prosesi ini diyakini sebagian orang bisa memberikan berkah bagi kehidupan mereka yang mendengarnya. Maka tak aneh jika selama gamelan dimainkan, banyak warga yang membakar dupa untuk ngalap berkah. Selama gamelan sekaten dibunyikan di pelataran masjid, persiapan untuk upacara grebeg maulud juga dilakukan di lingkungan keraton. Para abdi dalem yang ditugasi untuk mempersiapkan gunungan bekerja dengan tekun di magangan Keraton Yogyakarta. Setiap malam, di bulan Rabiul Awal dalam kalender Hijriah atau Maulud dalam kalender Jawa, menjadi malam yang ramai. Pasar malam hadir sebulan penuh selama bulan Maulud untuk mengiringi perayaan sekaten di Yogyakarta. Pasar malam perayaan sekaten di alun-alun utara kota Yogyakarta menjadi salah satu ciri khas peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Provinsi Yogyakarta. Meski tidak terkait langsung dengan upacara sekaten secara keseluruhan, namun pasar malam ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung. Di pasar malam, ada permainan khas seperti tong setan, kinciria, dan komedi putar. Begitu pula tempat berbelanja pakaian murah. Tua muda bersuka cita memadati pasar malam ini. Cukup menyenangkan sih Mas ya, apalagi ini juga udah dari budaya cukup lama, tradisi juga, jadinya ya perlu dilestarikan dan cukup menghibur sih buat masyarakat Jogja sendiri. Sekaten menurut saya tuh menjadi tempat ataupun wadah masyarakat Jogja untuk berkumpul dan juga mencari rezeki gitu. Hiburan berupa pasar malam menghadirkan nuansa guyup dan apa adanya. Orang-orang bercengkrama, tertawa, dan menikmati jajanan rakyat. Hal ini kontras dengan jejak laku keraton yang priayi dan jauh dari ingar-bingar. Tatanan keraton ini, kesultanan ini, baik sebagai sebuah entitas politik, maupun entitas kultural, itu ditata dengan model yang kurang lebih mirip dengan Demak. Ada keraton, ada alun-alun, ada masjid, ada pasar, semacam itu. Ada madrasahnya juga di situ. Jadi keraton menjadi satu pusat dunia, alun-alun juga menjadi pusat dunia, pusat negara. Kemudian masyarakat di sekitarnya makin luas mengikuti tatanan suci yang ada di pusat itu. Jadi makin ke tengah, makin ke sultan, makin tatanan itu menjadi wingit, menjadi suci.
segala sesuatu di sekitarnya mengikuti irama yang dia konduksi. Siklus pertanian, kelahiran, kemudian kerja, upacara, semua itu merupakan bagian dari pengiring dari tatanan mandala suci kesultanan. Azan Isya berkumandang dari Masjid Kauman. Lokasinya tidak jauh dari alun-alun utara. Upacara sekaten Grebeg Maulud memasuki puncaknya setelah sholat berjamaah. Sri Sultan Hamengkubuwono X akan datang ke masjid dan melakukan beberapa prosesi yang merupakan inti dari upacara sekaten. Dilihat dari sejarah awalnya bahwa dia dibentuk oleh Sunan Kalijaga sebagai pemegang otoritas moral, dan Sultan sebagai pemegang otoritas politik. Maka sekaten yang awalnya syahadatain itu ya sudah dari awalnya sebetulnya sudah merupakan Islam gitu loh. Satu ritual dan festival sekaligus. Ritual artinya ibadah, festival artinya hiburan yang merujuk pada kelahiran Rasulullah. Gitu. Artinya lewat upacara ini, apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasul, apa-apa yang sudah diajarkan oleh Rasul, kemudian dipancarkan di tanah Jawa melalui sekaten ini. Nah, dalam proses sekaten ini, dalam ritual ini, semuanya terlibat, sultan terlibat, masyarakat terlibat, juga seluruh unsur ekonomi, yang pertanian, yang pedagang, juga status dan peran masyarakat, yang petani, yang pedagang, yang ulama, yang ningrat, yang dukun, terlibat dalam upacara itu untuk mengambil pancaran suci dari upacara. Bukan hanya Sri Sultan, petinggi keraton dan abdi dalam juga hadir dalam puncak peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW ini. Masyarakat pun memadati pelataran sekaten. Sudah menjadi tradisi, sekaligus pengharapan berkah. Setelah itu masyarakat dalam langsung duduk bersila menghadap ke timur di Serambi. Di sana sudah disiapkan tempat duduk beliau di permadani, kemudian ada kain putih ya menghadap ke timur. Nah, tamu-tamu abdi dalam sifat bupati yang berpakaian putih-putih itu di sayap selatan, ya. Kemudian yang tamu dari Pemkot atau Pemda yang berpakaian batik biasanya itu di sebelah utara. Terus dalam acaranya mendengarkan pembacaan riwayat Nabi. Riwayat Nabi itu dibawakan atau dibacakan oleh Kanjeng Kiai Pengulu, ya, Kanjeng Kamaluddin Ingrat. Pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW telah usai. Sri Sultan kemudian meninggalkan kompleks masjid. Tak lama, gamelan Kiai Nogowilogo memainkan lagu terakhirnya yang ditunjukkan dengan nyala 1 lilin. Setelah itu, diikuti pula dengan gamelan Kiai Guntur Madu. Tepat pukul 11 malam, para abdi dalam, pemain gamelan, serta prajurit melakukan upacara kondur gongso, yakni mengembalikan gamelan sekaten dari pelataran masjid ke wilayah keraton. Dengan hati-hati, para abdi dalam secara beriringan membawa gamelan tersebut. Masyarakat pun antusias untuk menikmati prosesi yang hanya dapat dilihat 1 tahun sekali ini.
Matahari telah memancar seusai fajar. Dua pemuda Yogyakarta ini bersiap untuk bertugas dalam grebek Maulud hari ini. Mereka adalah Dimas Hargojati dan Sabto Raharjo, kakak beradik yang telah lama mengabdi sebagai prajurit di Kraton Ngayogyakarta, Hadiningrat. Dimas mengikuti jejak sang ayah, Suwandi, masuk ke Bergodo Daeng. Sementara Sabto sang kakak tercatat sebagai prajurit Bergodo Jogokaryo. Ketiganya menuju Pracimosono, bangunan keraton yang diperuntukkan bagi para prajurit. Mereka akan melakukan apel bersama. Sebelumnya, gladi bersih juga dilalui untuk mempersiapkan iring-iringan bagian dari prosesi grebek sekaten. Saat ini terdapat 10 bergodo prajurit yang bertugas di lingkungan keraton. Prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat adalah awak pertahanan dan keamanan kesultanan yang terbagi atas beberapa kesatuan atau bergodo. Konon, mereka menjadi angkatan perang. Kesatuan prajurit itu dibentuk pada masa pemerintahan Hamengkubuwono I sekitar abad ke-17, tepatnya pada 1759 Masehi. Kini, ada 10 bergodo di keraton. Mereka difungsikan sebagai bagian dari upacara adat grebek. Satu persatu kelompok prajurit menyusun formasi dalam pawai sekaten ini. Kehadiran mereka menjadi penanda bahwa keraton telah melampaui jalan yang panjang. Sejarah dari masa kolonial melengkapi riwayat Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang memiliki kultur aristokrasi Jawa. Ke-10 bergodo ini melakukan pawai mengelilingi kota Yogyakarta sebelum akhirnya masuk ke wilayah keraton untuk mengusung gunungan sekaten yang telah disiapkan di wilayah kebun keraton. Ya, sekitar jam 10 gunungan itu dibawa keluar, dikawal prajurit Surakarsa dan prajurit Bugis. Ya. Yang 5 gunungan Kakung, Estri, Gepak, Darat, Pawuan dibawa ke masjid, gitu. Di sana sudah ditugasi siapa yang menyerahkan. Itu namanya utusan dalam. Ya, sudah diterima, ya utusan dalam menyerahkan, kemudian didoakan oleh Kiai Pengulu, ya Pengulu lalu dibagikan teorinya, prakteknya dirayah. Selain 5 gunungan yang dibawa ke Masjid Kauman, ada 1 gunungan lainnya yang dibawa ke Pakualaman.
Satu lagi dibawa ke Kepatihan untuk diberikan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi. Gunungan sekaten yang dibawa ke pelataran masjid telah dinanti ratusan orang. Mereka datang bukan hanya dari wilayah Yogyakarta, tapi juga dari banyak daerah lain di Pulau Jawa. Gunungan diserbu, berkah diburu. Ditanam buat berkah ya. Bu, entuk pinten, Bu? Kapan ini? Salah sangat deh. Kok purun? Kurang mawon lah. Ben apa? Kira-kira segini. Tandure men ketemu kira segini men awet nom pertama. Bapaknya ra itu tak kenal dhewe bae. Harapannya biar panjang umur. Apa itu cita-citanya tercapai, biar sehat. Terus. Ya susah, ambilnya susah, Mas. Ya pokoknya berjuang aja. Tadi dapat apa aja nih, Bu? Ini dapat tali, dapat bambu, dapat semuanya. Terus mau diapakan, Ibu? Untuk disimpan, biar ngarah berkah aja. Tak peduli pria atau wanita, anak muda atau orang tua, semua berharap mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mengambil sedikit bagian dari gunungan sekaten yang disediakan keraton dalam setiap upacara grebeggan. Jadi orang Islam Jawa itu teladannya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, karena puncak dari sekaten ini kan ya dibacakan kisah Nabi, ya, dari mulai lahir sampai kemudian perjuangan beliau, akhlak beliau. Ya, ini puncak dari sekaten kan pembacaan kisah itu. Lah untuk menghayati, meneladani Nabi itu dibikinkan ritual besar sekaten. Ya, orang Jawa menghayati gamelan, ya. Gamelan ini kan bukan sekedar musik, ya, tapi ini kan nada irama gamelan itu sebetulnya mendidik jiwa, mengendalikan jiwa. Meski tak lepas dari perdebatan, prosesi sekaten dengan berbagai macam nilai luhurnya masih menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Satu hal yang harus dilakukan pemerintah dan keraton adalah menjelaskan kembali nilai-nilai dari inti upacara sekaten agar proses pelestarian sejarah dan budaya bangsa ini tak hanya menjadi seremonial budaya belaka.